Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson sering dibangun di sekitar penyerang yang luar biasa. Dari Mark Hughes, duet Andy Cole dan Dwight Yorke hingga Ruud van Nistelrooy. Sepak bola yang ditampilkan di Old Trafford selama 26 tahun kepemimpinannya seringkali memukau. Namun ketika memasuki abad ke-21, dua pemain muda yang benar-benar menonjol dan membantu membentuk era baru bagi klub ini. Mereka membawa trofi, gol, dan kebanggaan di lapangan, sekaligus membawa klub ke level yang lebih tinggi di luar lapangan. Mereka adalah Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo berbagi jalur yang serupa menuju Old Trafford, yaitu pemain muda dan berbakat. Ronaldo merupakan pemain dari Akademi Sporting Lisbon dan merupakan talenta menonjol mereka. Ferguson tertarik dengan Ronaldo, tapi dia belum yakin kalau belum melihat sendiri. Dibuatlah sebuah pertandingan persahabatan antara Sporting Lisbon dan Manchester United agar Ferguson bisa melihat secara langsung permainan Ronaldo. Pertandingan tersebut dianggap sebagai semacam seleksi untuk Ronaldo. Sebelum kick-off, Ferguson telah menginstruksikan pemain bertahannya untuk menjaga ketat Ronaldo. Tapi penjagaan ketat itu tidak membuat Ronaldo menjadi mati kutu. Dia bahkan tampil impresif, membuat Ferguson yakin dengan Ronaldo. Setelah pertandingan, para pemain dan stafnya mendesak dia untuk segera merekrut sang pemain sayap tersebut. Beberapa minggu setelah pertandingan persahabatan itu, Manchester United resmi membeli Ronaldo dengan biaya transfer senilai 12 juta sterling. Diberi nomor punggung 7 yang terkenal legendaris di Manchester United. Banyak pemain legendaris dengan nomor 7 di Manchester United, seperti Best, Cantona hingga David Beckham. Sementara itu, Wayne Rooney, ada talenta lain yang sedang berkembang di Everton. Setelah melakukan debutnya pada tahun 2002, Rooney memulai dengan awal yang gemilang, terutama dalam pertandingan melawan Arsenal, di mana ia mencetak gol untuk menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Premier League dan menjadi bintang bagi Inggris di Euro 2004. Keduanya resmi bermain bersama di Manchester United pada musim panas 2004, setelah Rooney mengajukan permintaan transfer ke Everton. Ia menjadi salah satu pesepak bola termahal Manchester United saat itu, menandatangani kontrak dengan biaya sekitar 25 juta sterling. Dan pemain berusia 18 tahun itu langsung tancap gas dengan mencetak hat-trick pada debutnya dalam pertandingan kandang Liga Champions melawan Fenerbahce. Manchester United saat itu mulai merombak skuad. Pemain lama mulai meninggalkan klub. Ronaldo dan Rooney menjadi andalan dan ditambah dengan beberapa pemain muda dari akademi klub dipromosikan ke skuad utama. Sementara pemain senior seperti Rio Ferdinand dan Luis Saha sedang berada di masa-masa puncak performa mereka. Masa depan tampak sangat menjanjikan di Manchester. Tetapi, untuk musim itu, mereka terpaksa mengakhiri tahun tanpa trofi setelah kalah di final Piala FA, semifinal Piala Liga, dan finish ketiga di Liga di belakang Arsenal dan Chelsea. Rooney menjadi pencetak gol terbanyak klub di Premier League dengan 11 gol yang membuatnya dianugerahi penghargaan PFA yang Player of the Year, sementara produktivitas gol Ronaldo meningkat. Ronaldo lebih berpengaruh dalam pertandingan-pertandingan penting karena 4 golnya di Piala FA membawa United melaju hingga ke final dan ia juga menampilkan beberapa performa apik di Liga, terutama melawan Arsenal di awal tahun 2005. Tahun berikutnya, mereka akhirnya memenangi trofi pertamanya, setelah mengalahkan Wigan 4-0 di final Piala Liga. Dalam peningkatan performa mereka, Ronaldo dan Rooney semakin sering menjadi penentu kemenangan Manchester United, menjadi pesepak bola yang lebih baik secara keseluruhan. Namun seiring dengan peningkatan tersebut, yang namanya pemain muda tidak lepas dengan ego mereka. Ronaldo, yang saat itu tidak diragukan lagi sebagai pemain terbaik dan paling berbakat di klub, mengalami sejumlah perselisihan dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy sering merasa kesal dengan gaya permainan Ronaldo yang sering mengeluarkan skill dribblenya. Dia merasa banyak momentum yang terbuang karena Ronaldo banyak membuang waktu dengan dribble yang tidak efektif. Pada suatu latihan, Nistelrooy meledak dan mengeluarkan perkataan keras yang menyinggung ayah Ronaldo. Seperti yang kita ketahui, pada saat itu Ronaldo telah kehilangan ayahnya. Ia juga dikartu merah dalam derby Manchester, mengeluarkan gestur provokasi kepada fans Benfica yang membuatnya menerima kartu merah dalam pertandingan Liga Champions. Sementara itu Rooney, ketika menghadapi Villarreal, ia membuat pelanggaran, tapi dia tidak menerima keputusan wasit. Dia memberikan tepuk tangan sarkastik kepada wasit atas pelanggaran itu.
Wasit langsung memberinya kartu merah. Ronaldo dan Rooney saat itu masih muda dan sedang menuju puncak performa mereka. Normal jika mereka agresif dan temperamental, tapi masalah terbesarnya muncul di Piala Dunia 2006 saat Inggris melawan Portugal di perempat final. Kedua bintang Manchester itu menunjukkan temperamen berapi-api mereka satu sama lain. Dalam pertandingan itu, keributan pecah setelah Rooney menginjak Ricardo Carvalho. Ronaldo bergegas ke arah wasit dan mendesak agar rekan setimnya di klub itu dikeluarkan, dan ia berhasil dalam klaimnya. Untuk menambah ketegangan, pemain sayap Portugal itu mengedipkan mata ke arah bangku cadangannya. Fans Inggris dan Manchester United justru murka dengan perbuatan Ronaldo itu. Media tentu saja memanfaatkan situasi tersebut dan rumor terus berhembus bahwa Ronaldo akan hengkang. Tapi pihak Manchester United dan Ronaldo menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin. Ronaldo tidak pergi, dia tetap menjadi bintang di Manchester United dan bagian dari rencana masa depan mereka. Pada saat itu juga, rumor ketegangan yang diduga terjadi antara Ronaldo dan Rooney ditepis oleh kedua belah pihak dan klub untuk menjaga keharmonisan skuad. Manchester United musim itu juga memperkuat lini belakang mereka, mendatangkan Patrice Evra dan Nemanja Vidic. Tapi mereka kehilangan Van Nistelrooy yang pindah ke Real Madrid. Manchester United juga menambah skuad dengan mempromosikan pemain muda dari akademi mereka. Musim 2006-2007 adalah musim mereka membuktikan bahwa mereka benar-benar dapat mencapai performa terbaik mereka. United sulit dikalahkan musim itu, hanya kalah 2 kali di paruh pertama musim. Ronaldo dan Rooney bergantian mencetak gol membawa kemenangan untuk Manchester United. Penantang terdekat mereka dan juara bertahan, Chelsea, mengalami masalah mereka sendiri dan gagal mengejar. Mereka tidak konsisten musim itu dan United mengambil kesempatan untuk menjauh dari kejaran Chelsea. Pada awal Oktober, Manchester United menduduki posisi teratas di liga dan tetap konsisten. Mereka tetap di sana karena kontribusi besar duo penyerang tersebut sebanyak 31 dari 83 gol liga mereka membawa mereka meraih gelar Liga Utama ke-16. Gelar pertama Liga untuk dua pemain ini, bagi Ronaldo, itu juga merupakan pembukaan dari raihan penghargaan pribadi yang brilian, memenangkan gelar PFA Players Player of the Year, Fans Player of the Year, Young Player of the Year, dan FWA Footballer of the Year, menjadi pemain pertama yang melakukan hal tersebut. Tapi perjalanan mereka di Liga Champions tidak semeyakinkan itu. Meskipun cukup mengesankan dengan kemenangan telak 7-1 atas Roma, Manchester United harus tersingkir dari AC Milan di semifinal. Musim berikutnya bahkan lebih istimewa dan tidak diragukan lagi merupakan yang terbaik di abad ini bagi Manchester United. Ferguson mendatangkan Carlos Tevez untuk melengkapi susunan penyerang, sementara Rooney kini dianugerahi nomor punggung 10. Ferguson menerapkan formasi 4-4-2 yang membuatnya terkenal. Awalnya tidak berjalan mulus, dengan Ronaldo gagal mencetak gol di Liga hingga akhir September dan Rooney seminggu setelah itu. Meskipun Rooney absen di sebagian besar paruh pertama musim karena masalah cedera pada pergelangan kakinya, Manchester United masih mampu mendominasi berkat kegigihan Ronaldo. Ia melanjutkan performanya dari musim sebelumnya, di mana ia sering mencetak gol ganda dan dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Premier League musim itu dengan 31 gol. Menjadi pemain pertama sejak Alan Shearer 12 tahun sebelumnya yang mencetak lebih dari 30 gol Liga dalam satu musim. Klub mempertahankan gelar mereka, meskipun dengan sedikit lebih banyak tantangan karena Chelsea dan Arsenal sering membayangi mereka. Rekor Liga Champions mereka juga sempurna, tidak kalah dalam pertandingan grup. Menang 5 kali dan seri 1 kali, dengan Rooney dan Ronaldo mencetak 8 dari 13 gol mereka. Di babak gugur, Lyon disingkirkan dengan sedikit kesulitan, sementara Roma kembali dilewati di perempat final, di mana Rooney dan Ronaldo masing-masing mencetak 1 gol di ibu kota Italia sebelum Tevez memastikan kemenangan di kandang. Melawan Barcelona di semifinal, pertandingan ditentukan oleh gol indah Scholes di leg kedua di Old Trafford, yang membawa mereka ke Moskow di mana Chelsea telah menunggu mereka di partai final. Di Luzhniki, Ronaldo mencetak gol terlebih dahulu tetapi melihat golnya dibalas oleh gol Frank Lampard. Setelah pertandingan menegangkan yang diwarnai kartu merah Didier Drogba di perpanjangan waktu, pertandingan berlanjut ke adu penalti. Rooney sudah ditarik keluar, sementara Ronaldo harus melihat tendangan terakhirnya di musim itu diselamatkan oleh Petr Cech. Meskipun demikian,
Keberuntungan memihak mereka karena terpelesetnya John Terry dan tendangan Nicolas Anelka yang ditepis Van der Sar, membuat mereka memenangkan gelar Liga Champions. Ketiganya, pasangan ini kembali mencatatkan angka yang mengejutkan, mencetak 60 gol sepanjang musim. Ronaldo, sementara itu mempertahankan level permainan terbaiknya, mempertahankan penghargaan PFA dan FWA Player of the Year sembari menambahkan sepatu emas Premier League dan Eropa. Ronaldo juga dinobatkan sebagai UEFA Club Footballer of the Year. Secara total, 42 golnya pada musim tersebut mengukuhkannya sebagai pesepak bola terbaik dunia dan ia memenangkan penghargaan Ballon d'Or serta FIFA World Player of the Year atas kehebatannya sepanjang musim.